bisa untuk ini juga kolesterol diabetes. Kenapa orang kakak ini milih Herbalife? Kan masih banyak tuh. Apa kelebihan dari Herbalife gitu? Kelebihan Herbalife pada saat ini Herbalife menduduki peringkat 1. Emang peringkat 1 secara sudah diakui peringkat 1 makanan sehat. Nah, yang menggunakan Herbalife ini juga udah tokoh-tokoh terkenal kak. Mulai dari Cristiano Ronaldo yang kita tahu dia merawat dari ujung rambut ke ujung kaki lah. Semua itu dia produk terbaik. Nah, makanya kami milih Herbalife sebagai SWOT analis. Kuotanya dibilang penawaran produk luar biasa dengan kualitas tinggi. Kualitas tinggi ini mencakup apa aja? Kualitas tinggi ini mencakup dari bahan-bahan yang digunakan. Bahan-bahan yang digunakan Herbalife ini tidak mengandung zat kimia kak. Dia bahan-bahannya dari rempah-rempahan yang udah diteliti selama bertahun-tahun lah sama Mark Burgess. Dikonsumsi berkepanjangan emang aman kak, cuma harus teratur mengkonsumsinya. Ya, jangan konsumsi asal-asalan. Misalnya kita mengkonsumsi shake ini 1 hari, misalnya kita konsumsi 5 kali. Nah itu nggak bagus. Ya, sesuai yang dianjurkan. Jadi kakak-kakak, abang-abang di sini saya ingin bertanya kan, Herbalife ini kan tentang suplemen nih. Nah, dan banyak para masyarakat itu biasanya takut dengan efek jangka panjang dari suplemen ini. Nah, bagaimana cara Herbalife ini untuk meyakinkan para masyarakat itu untuk tidak ragu dengan efek jangka panjang dari Herbalife ini? Jadi Herbalife sendiri sudah sering melakukan yang namanya seminar kak. Dari Herbalife-nya sendiri sudah sering dia mengedukasi masyarakat apa keuntungan dari menggunakan Herbalife itu. Kan banyak tuh zaman sekarang orang yang pengen kurus secara instan dan dia mengkonsumsi obat-obatan yang di dalamnya itu terdapat zat bahaya, zat kimia. Nah, Herbalife di sini memberikan edukasi tentang apa aja sih yang ada di dalam obat-obatan yang digunakan itu untuk diet. Nah, pada saat mereka mengedukasi, nah dikasih tahu lah apa kelebihan dari menggunakan Herbalife ini kak. Bang, gimana cara Herbalife untuk netepin harga produknya untuk tetap bersaing gitu, tetap kompetitif di pasar? Jadi Herbalife menggunakan metodenya itu sebenarnya kami nggak tahu ya metode khususnya kan. Tapi kalau dari harga pasar mereka menetapkan dari harganya itu terjangkau bagi kan masing-masing produk itu ada pasarnya tersendiri kan. Misalnya produk shake ini pasarnya dari yang menengah ke bawah. Terus misalnya ada lagi produk lain yang pasarnya targetnya itu kalangan atas saja. Nah dari situ kita bisa tahu produk apa saja sih yang cocok untuk kalangan ke bawah, yang harganya sesuai untuk dompet kalangan bawah dan mereka mau mengeluarkan duit untuk hidup sehat ini. Saya ingin menanyakan mengenai apakah produk Herbalife ini aman untuk semua orang, termasuk untuk anak-anak, ibu hamil ataupun orang yang memiliki penyakit kronis lainnya, dan apakah Herbalife ini membuat ketergantungan? Jadi tadi pertanyaan kan apakah Herbalife ini cocok untuk umur atau usia berapapun dan untuk ibu hamil dan yang punya penyakit. Nah ini sangat dianjurkan untuk menggunakan ini makanan sehat ini, sangat dianjurkan. Apalagi untuk ibu-ibu hamil yang kita tahu makanannya harus dijaga untuk kesehatan anak. Nah kita bisa menggunakan shake ini sebagai produk untuk mengganti atau sebagai protein seperti saat ibu-ibu hamil kan banyak maunya tuh, banyak ngidam. Nah kita bisa ngasih ini shake ini untuk memenuhi kebutuhan protein dia. Jadi nggak makan sembarangan kayak makan gorengan kan, nggak mungkin ibu-ibu hamil makan gorengan. Nah misalnya nih ibu-ibu hamil juga pastinya kan dia dari segi vitamin, protein, nutrisi itu harus terpenuhi dalam diri dia dan untuk bayinya kan. Nah untuk mengkonsumsi produk ini itu sangat bermanfaat untuk ibu hamil termasuknya, karena misalnya dari shake ini berbagi serat, protein, juga dia yang rendah gula, dia rendah kalori, itu cocok untuk ibu hamil. Dan bahkan yang punya penyakit kronis juga, misalnya punya kolesterol, sakit jantung, juga bagus untuk mengkonsumsi ini. Nah tetapi harus dipandu dengan mentornya. Nah misalnya di permasalahan dari nama aku siapa Tasya Afinda, aku dari manajemen Samudra 2. Jadi aku mau nanya di UMKM kalian ini apa aja inovasi yang udah kalian bikin? Oke, yang pertama itu kita menjaga kualitasnya untuk tetap bagus kak. Jadi melalui kualitas yang bagus, dari bahan bakunya yang alpukatnya yang bagus gitu, yang nggak busuk, atau mungkin kita pakai bahan baku yang bagus gitu. Ya, jadi kan otomatis kan konsumen kan lebih senang gitu kan dari karena ini masih fresh optionnya. Kemudian yang kedua kita tambahkan inovasi dari produknya. Nah jadi awalnya kan cuma aku botol, baru lama-lama mereka sudah pakai susunya gitu, pakai fresh cream. Baru mereka sudah menggunakan pemasaran yang efektif, seperti mereka social branding dari sosial medianya. Baru mereka juga
Baik, izin bertanya, apa itu anggaran komprehensif dan berikan contohnya. Jadi kalau anggaran komprehensif itu adalah gabungan dari semua anggaran seperti anggaran penjualan, bahan baku, tenaga kerja, dan juga lainnya. Sebagai contohnya misalnya pendapatannya itu 1 juta dan pengeluarannya itu seperti bahan baku, tenaga kerja itu 600.000. Jadi keuntungannya itu sebanyak 400.000 rupiah.